Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi malam sidang isbat menetapkan hari raya terjadi pada besok hari Sabtu tanggal 22 April. Ini mengapa perlu dijelaskan? Ini untuk meluruskan pernyataan kader Muhammadiyah. Ada kader Muhammadiyah menolak sidang isbat. Ini seperti dilansir di Jawab Pos. Kader Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ma'mun Murad desak sidang isbat ditiadakan. Cukup pakai hisab, kata dia. Karena hisab itu ru'yat juga cuma ru'yat bil aklik, ru'yat dengan akal. Ini kata pikiran liberal Din Syamsuddin. Nah, benarkah apa yang dikatakan Din Syamsuddin dan Ma'mun Murad ini, sidang isbat ditiadakan? Ini yang akan kita bahas, saudara-saudara. Nah, jelas tidak benar. Para ulama fuqaha menetapkan di dalam kitab-kitab fikih ya, mazhabul arba'ah, bahwa pemerintah wajib melakukan sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan hari raya. Sedangkan umat Islam wajib mengikuti keputusan pemerintah berdasarkan ijma ulama. Tentu ijma ulama ini dasarnya Al-Quran dan hadis. Jadi wajib ada sidang isbat. Dasarnya mana? Bahwa ketentuan awal puasa dan hari raya itu berada pada keputusan pemerintah, sidang isbat. Dasarnya banyak sekali. Misalnya hadis ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, Ja'a A'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Inni ra'aitul hilal, yakni Ramadan. Rasulullah, saya telah melihat hilal, yaitu hilal bulan Ramadan. Faqal, lalu Rasulullah bertanya, Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qal, A'rabi itu berkata, na'am, iya. Qal, Rasulullah bertanya lagi, Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Qal, na'am. A'rabi itu berkata, iya. Qal, Rasulullah bersabda, ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan. Bilal, umumkan pada orang-orang mereka besok puasa. Hadis ini rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, Ibnu Majah, wa shahhahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ini diantaranya. Lalu riwayat lagi, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Tara an-nasul hilal, orang-orang berkumpul untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu bahwa aku melihat hilal. Fa shoma, maka beliau berpuasa, wa amaran nasa bisyamihi, dan beliau perintahkan masyarakat atau manusia untuk berpuasa Ramadan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Abu Dawud, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini hadis ya. Kemudian riwayat lain, An Abdurrahman bin Abi Layla qal, Abdurrahman berkata, kuntu ma'a Umar radhiyallahu an fa'atahu rajulun faqal.
Aku bersama Umar radhiyallahu an, lalu seorang laki-laki datang pada beliau. Ra'aitul hilal Syawal. Amirul Mukminin, aku lihat hilal. Barusan hilal bulan Syawal. Faqala Umar, lalu Umar berkata, ayyuhan nas aftiru. Hai orang-orang, besok hari raya Idul Fitri. Besok kita tidak puasa lagi. Ini hadis rawahu Ahmad wal Baihaqi. Riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Riwayat lain, an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, anna rajulain ra'ayal hilal. Bahwa ada dua orang laki-laki melihat hilal, bahuma fi safarin. Mereka di dalam perjalanan yang melihat hilal. Fata'ajjala hatta qadima al-Madinah duhan. Lalu mereka terburu-buru sampai datang ke Madinah pada waktu pagi hari datang, malamnya dia lihat hilal. Fa akhbara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bidzalik. Lalu dua orang itu mengabarkan kepada Sayyidina Umar kalau mereka berdua sudah lihat hilal tadi malam. Faqala Umar li ahadihima. Umar berkata pada salah seorang dari keduanya, "Ashaimun anta?" Kamu puasa kamu? Kan lihat hilal. Qala, dia menjawab, "Na'am, saya masih puasa." Qala, Umar bertanya, "Lima, kenapa puasa?" Qal, laki-laki itu berkata, "Li'anni karihtu ayyakuna an-nasu siyaman wa ana muftir. Fakarihtul khilafa alaihim." Saya gak suka orang-orang semuanya puasa sementara saya gak puasa. Saya gak suka berbeda dengan banyak orang. Faqala lil akhar, lalu Sayyidina Umar tanya sama satunya, "Fa anta, kamu gimana?" Qala, satunya menjawab, "Asbahtu muftiron." Saya gak puasa Sayyidina Umar. Qala, Umar bertanya, "Lima, kenapa gak puasa?" Qal, dia menjawab, "Li'anni ra'aitul hilal fakarihtu an asum." Karena aku melihat hilal tadi malam, aku gak suka puasa karena sudah Syawal. Faqala lilladzi aftar. Umar berkata pada laki-laki yang gak puasa itu, "Laula hadza yakni alladzi shama la radatna syahadatak wal auja'na ra'sak." Seandainya bukan karena orang ini yang puasa ini teman kamu, saya tolak kesaksian kamu. Kesaksian kamu mestinya ditolak. Dan saya pukul kepalamu sampai kesakitan. Mengapa? Ya karena dia berbeda dengan banyak orang. Yang lainnya puasa, dia agak puasa sendirian. Dan belum ditetapkan oleh pemerintah. Summa amaran nas fa'aftaru wa kharaja. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan orang-orang untuk berhenti puasa, lalu keluar menunaikan sholat Id. Ini asar rawahu Abdul Razzaq, riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dan At-Tabari dalam Tahdzibul Athar. Nah, beberapa riwayat hadis dan asar di atas memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, orang-orang sudah terbiasa berkumpul untuk melakukan ru'yatul hilal. Itu riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kedua, orang yang berhasil melihat hilal atau ru'yat, maka melaporkan hasilnya kepada Rasulullah SAW dan khalifah setelah beliau wafat selaku pemerintah, selaku penguasa. Jadi begitu. Ketiga, berdasarkan laporan hasil ru'yatul hilal itu, Rasulullah SAW dan khalifah mengumumkan awal puasa dan hari raya. Jadi dasarnya ru'yatul hilal. Keempat, metode yang digunakan untuk penetapan awal puasa dan hari raya adalah metode ru'yatul hilal. Kemudian kelima, pengumuman awal puasa dan hari raya adalah pada malam ru'yatul hilal berhasil dilakukan, bukan jauh hari sebelumnya. Ini berdasarkan hadis-hadis tersebut. Keenam, hadis-hadis tersebut yang dijadikan dasar para ulama bahwa penentuan awal puasa dan hari raya adalah hak pemerintah, bukan perorangan atau ormas. Karenanya laki-laki tadi yang berhenti puasa mau dipukul oleh Sayyidina Umar itu karena melanggar hak. Dalam hal ini Al-Imam Al-Hafiz Al-Muqri Abu Amr Ad-Dani Al-Maliki berkata dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah sebagai berikut: wa ta'atu li barrihim wa fajirihim lazimatun fi thamaniyati asya' wa hiya shalah waz zakah was siyam wal hajj wal jihad wal mikyal wal mizan wal ahkam.
faman naza'ahum fiha min ghairihim wadda'al imamah faqitaluhu wajib wa musyaqqatuhu lazimah wala tajuzu sholatu khalfahu wala ada'uz zakati ilaihi walal hajju walal jihadu ma'ahu wala yajuzu inkahuhu wala ahkamuhu bal kullu dzalika mafsukhun mardud wa in adala fihi wala yaqbalullahu syarfahu wala adalahu wala mimman a'anahu ala dzalik wa hadza muttafaqun alaih. Mentaati pemerintahan yang baik maupun yang jahat, yang zalim ya, yang tidak adil, itu menjadi ketetapan, menjadi kewajiban dalam 8 hal, yaitu urusan sholat, zakat, puasa, awal puasa dan akhir puasa, artinya hari raya, haji, penentuan wukuf di Arafah, jihad, takaran, timbangan, dan hukum-hukum, keputusan hukum ketika terjadi persidangan. Nah, barang siapa yang menentang pemerintahan dalam hal tersebut dan ia mengklaim kepemimpinan, maka memeranginya menjadi wajib dan menentangnya menjadi keharusan. Tidak boleh menunaikan sholat di belakangnya orang itu, menunaikan zakat kepadanya, ibadah haji dan jihad bersamanya. Pernikahan dan hukum yang diputuskannya tidak sah, bahkan semuanya menjadi batal dan tertolak. Meskipun ia seorang yang adil, Allah tidak akan menerima pahala ibadah wajib dan sunnahnya. Tidak pula orang yang membantunya melakukan hal tersebut, dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Demikian keterangan Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah. Nah, keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa penentuan awal puasa dan hari raya adalah hak pemerintah yang wajib ditaati oleh umat Islam. Orang atau kelompok yang melanggar ketentuan atau membuat ketentuan sendiri, hukumnya adalah haram karena melanggar perintah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Jadi begitu. Kewajiban mentaati pemerintah adalah berdasarkan dalil-dalil berikut ini diantaranya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemerintah di antara kamu. Termasuk taat kepada pemerintah adalah puasa dan hari raya di dalam kitab-kitab tafsir dan menjadi ijma ulama. Dalam hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih." Seorang muslim itu harus mendengar dan tunduk kepada pemerintah, baik hal yang ia suka maupun hal yang tidak dia suka. Illa ayyumar bi maksiatin, kecuali kalau dia diperintahkan maksiat, nggak boleh. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau perintahnya maksiat, maka nggak perlu sam'an wa ta'atan, nggak ada. Ini hadis rawahul Bukhari ya Muslim. Artinya wajib tunduk kepada pemerintah. Nah, kemudian juga An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'u wa ta'ah fi usrik wa yusrik." Kamu harus tunduk dan patuh baik ketika menghadapi kesulitan maupun kemudahan. Wa man syatik wa makrahik, baik ketika semangat maupun enggak semangat. Wa atharatin alaik, bahkan ketika pemerintah memonopoli pada kamu. Artinya aset kekayaan negara dikorupsi sama dia, wajib diperintah, wajib taat kepada pemerintah. Ini hadis rawahu Muslim. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika hasil perhitungan ilmu hisab menetapkan adanya hilal tetapi tidak bisa dilihat? Kira-kira bagaimana? Ini ada para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pertama, ilmu hisab itu boleh diamalkan dan tidak mencukupi untuk urusan puasa. Kalau puasa harus ru'yat, nggak bisa untuk ini. Serta tidak boleh taklid ikut-ikutan, artinya khusus yang ahli hisab saja. Demikian pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kedua, boleh diamalkan dan mencukupi dalam hal puasa. Demikian pendapat Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni. Ketiga, wajib diamalkan bagi orang yang melakukan hisab dan orang yang mempercayainya.
Demikian pendapat Ar-Ramli dan putranya. Keempat, tidak boleh diamalkan. Demikian pendapat Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan ini kata para ulama yang benar sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, namun demikian bagi yang berlebaran mengikuti ilmu hisab, para ulama fuqaha mewajibkan ia melakukannya sembunyi-sembunyi. Kalau dia tidak puasa harus sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkan perlawanan berbeda kepada pemerintah, karena itu merusak wibawa pemerintah dan itu tradisi orang-orang Khawarij, aliran sesat. Dan pemerintah, kata para ulama fuqaha, wajib memberikan tindakan hukum atau sanksi kepada yang bersangkutan karena menyalahi keputusan pemerintah. Nah, artinya apa? Hasil ilmu hisab itu hanya berlaku bagi orang yang ahli hisab saja atau orang yang percaya, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk pengumuman kapan awal puasa, kapan awal hari raya, kata para ulama fuqaha seperti itu. Jadi terbatas ini sebenarnya, karena dari dulu-dulu pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani Utsman, itu semuanya memang berdasarkan ru'yatul hilal. Jadi itu artinya kembali kepada yang tadi, ajakan kader Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Ma'mun Murad agar sidang isbat ditiadakan, cukup pakai ilmu hisab. Itu ajakannya orang yang tidak berilmu, nggak pernah belajar ilmu fikih, nggak mengerti tradisi keilmuan hukum di dalam Islam yang telah berlangsung sekian lama serta menjadi ketetapan yang baku ijma para ulama. Jadi begitu, dan dia gak mengerti apa wewenang pemerintah yang wajib ditaati. Jadi itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diterima ya amal ibadahnya, mudah-mudahan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.